dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Selin. Saya akan membawakan HI Compact News sepekan ke depan. Check this out. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Selamat datang bagi jemaat yang baru bergabung di ibadah online kita. Ditunggu kehadirannya di minggu yang mendatang. Welcome to our online service. Puji Tuhan, pada tanggal 8 Maret yang lalu telah diadakan baptisan air yang pertama bagi gereja kita. Berikut highlightnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Mengikuti himbauan dari pemerintah dan Bapak Gembala Sidang kita, maka semua kegiatan ibadah ditiadakan sementara waktu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Untuk ibadah online, kami akan menyediakan link beberapa minggu ke depan melalui channel YouTube dan medsos gereja. Himbauan dari Bapak Gembala, Ketuaku dan semua anggotaku, serta seluruh jemaat, untuk bersama kita ambil waktu berdoa di rumah masing-masing dengan pokok doa sebagai berikut. Pokok doa. Pertama, berdoa berantai untuk menghancurkan roh ketakutan, kekhawatiran yang sedang melanda Indonesia karena COVID-19. Kedua, doakan pemerintah agar dapat mengatasi bencana sehingga dapat dituntaskan tanpa makan korban yang lebih banyak. Ketiga, doakan para pemimpin rohani, pengerja dan jemaat agar terlindung dari tulah COVID-19. Empat, doakan jiwa-jiwa agar melalui ini mereka dapat mencari Tuhan lebih lagi. Amin. Demikian HI Compact News pekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pada berkesudahan
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Hai, shalom everybody, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali saya, Captain Rico Setamavela, on air again, live again. Akhirnya kemarin keadaannya berantakan, jadi belum bisa live memenuhi permintaan saudara-saudara terkasih. Hari ini izinkan saya share sedikit mengenai pengalaman saya kemarin menghadapi COVID-19. Wow, penyakit yang luar biasa, cukup menyakitkan. Saya ditanya kapan awal kenanya, saya nggak ingat. Tetapi waktu itu akhir Februari saya terbang ke Jeddah, keadaan saya sedang sakit. Tiba-tiba sakit pagi itu, saya sampai dokter datang ke pesawat, kasih obat sama saya, periksa, tapi saya dinyatakan oke, saya terbang. Kemudian saya nyampe di Indonesia, nggak berapa lama kemudian saya terbang lagi ke Jeddah. Hari itu saya agak nggak enak badan, tetapi masih oke. Sampai di Jeddah langsung kembali ke Jakarta lagi. Nah, pada saat tanggal 8 itu saya kena panas atau demam tinggi. Kemudian saya ke rumah sakit, saya dikasih antibiotik, saya dikasih obat, sembuh lagi. Tanggal 15 saya ngerasa badan gak enak. Tanggal 16 badan saya mulai demam, batuk, kemudian tulang-tulang mulai sakit. Terus setiap hari tanggal 16, terus tiap hari. Kemudian saya pergi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit besar. Saya dikasih obat 3 hari. Obat tersebut lumayan nahan untuk antibiotik untuk paru-paru. Kemudian saya di ronsen, periksa darah. Darahnya lumayan bagus saat itu. Tapi hasil ronsennya menyatakan saya kena bronchopneumonia. Nah, 3 hari dikasih obat ternyata nggak sembuh, batuknya makin tinggi, makin eskalasi, panas saya setiap hari masih ada. Saya datang lagi ke rumah sakit tersebut, dikasih obat 5 hari. Setelah dikasih obat 5 hari, saya juga nggak membaik. Dan akhirnya batuk saya makin parah. Setelah 5 hari, saya datang lagi ke rumah sakit tersebut untuk periksa corona. Tetapi saya tidak dapat slot. Saya ke UGD, saya minta dirawat di UGD, mereka give up. Akhirnya mereka menyarankan saya untuk pergi ke Wisma Atlet. Dari situ saya pergi ke Wisma Atlet. Tetapi Wisma Atlet itu hari itu tanggal 23 pas lagi dibuka. Tetapi belum boleh masuk. Akhirnya saya nggak bisa, saya pergi pulang. Kemudian tanggal 24-nya saya kembali lagi. Tanggal 24 saya masuk ke Wisma Atlet. Sampai tanggal 25, sehari 2 hari, di situ saya nggak ada yang menghandle sama sekali. 25 saya kabur. 25 kabur, saya kemudian lari ke Abdi Waluyo. Di Abdi Waluyo di situ saya mulai diperiksa secara intensif darah saya. Dan di situ dinyatakan ada infeksi yang cukup severe. Kemudian dinyatakan bahwa CRP atau C-reactive protein saya cukup tinggi. Orang normal di bawah 11, saya 120. Dan langsung dinyatakan bahwa ini suspected highly contaminated by COVID-19. Saya dinyatakan positif oleh Abdi Waluyo dan saya disuruh ke rumah sakit rujukan. Kemudian dari situ saya pulang ke apartemen isolasi. Saya ceritakan semua ini ke kakak dan teman-teman saya. Kemudian badan saya demam seharian sampai besoknya saya mulai terkapar. Tetapi puji Tuhan, keesokan harinya keluarga dan sahabat dan teman-teman bisa cari ambulans buat saya. Akhirnya ambulans datang ke apartemen, pick up saya, dobrak pintu, kemudian mereka pakai peralatan lengkap,
keluar bawa saya ke rumah sakit Persahabatan. Di rumah sakit Persahabatan saya masuk UGD, dirawat kurang lebih 2 hari di UGD dan cukup mengerikan. Lihat kanan kiri ada yang koma, kanan udah susah nafas. Terus yang di depan saya batuk darah, yang di sana bapak tua juga ada susah nafas. 2 orang di sebelah pojok kanan juga keadaannya payah sekali, kiri 2 pojok payah. Wah, di situ saya udah mulai panas, gak enak lagi, badannya udah demam, batuk luar biasa. Tetapi hari itu saya tergerak untuk berdoa. Berdoa bukan untuk saya sendiri, tetapi saya minta Tuhan izinkan mereka disembuhkan, izinkan mereka boleh diselamatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya putar lagu pujian cukup keras, saya mulai doain mereka satu-satu. Saya sampai minta sama teman saya Jimmy untuk memainkan lagu. Sekalipun aku berjalan dalam lembaga kelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau gembala yang baik, engkau gembala yang baik. Itu lagunya. Terus, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab engkau besertaku. Itu dimainin pakai instrumen saksofon, dibuatin malam itu, langsung saya share, saya kerasin supaya mereka dijamah melalui pujian. 2 hari saya di UGD, kemudian saya dipindah ke ruang isolasi. Di ruang isolasi saya sendiri. Disitulah rasa mencekamnya saya, keadaannya luar biasa menyakitkan. Tahu nggak, demamnya ini kalau Bapak lihat Ibu, ini ya, ini warna-warna hitam terjadi karena demamnya cukup tinggi. Jadi udah tulang belakangnya sakit semua, kaki, telapak kaki sakit semua, kemudian panas, kemudian batuk, wow, kemudian nafasnya jadi pendek. Di situ saya merasakan kesepian. Saya merasa bahwa kematian sudah mulai menghampiri. Di ruang itu isolasi saya sendiri, saya cuma bisa worship, saya cuma bisa doa, saya cuma bisa minta kekuatan sama Tuhan untuk melewati semua ini. Dulu saya suka khotbahkan, kalau Anda dalam suatu masalah, jangan minta cepat-cepat untuk diselesaikan, tetapi mintalah kekuatan, mintalah hikmat, mintalah pengertian dari Tuhan akan apa yang terjadi. Mintalah Tuhan memegang tanganmu supaya engkau bisa melewati, dan itu saya minta. Saya kemarin mau minta kesembuhan rasanya malu banget. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlalu banyak buat sesuatu yang ajaib dalam hidup saya. Karena begini, keadaannya semakin kritis. Saya mulai menghadapi kematian saya, tetapi saya bilang sama diri saya gak boleh khawatir. Justru kamu harus bahagia kalau kamu harus menjumpai kematian kamu. Wow, saya ditantang sama diri saya sendiri. Daging, jiwa saya lemah, gak sanggup, tetapi roh saya, dengan demikian roh saya luar biasa termotivasi. Akhirnya setelah 2 hari atau 3 hari di isolasi, saya dipindah ke isolasi yang ada pasien lain. Dan saya yakin sekali kenapa ini saya dipindah, karena memang ternyata ada rencana Tuhan yang harus saya penuhi, sekalipun saya sekarat, sekalipun saya terkapar. Amazingly saya tadinya gak mau, tetapi keadaan membuat saya harus tetap pindah karena ruangan sangat terbatas dan ruangan ini mau dipakai 2 pasien. Akhirnya saya dipindah, ketemu dengan pasien baru. Di situ saya, pada saat saya masuk, saya udah mulai kenal sama dia. Kemudian saya tanya sama dia, boleh gak saya berdoa buat Anda? Boleh gak saya bacakan firman? Kemudian saya putar lagu-lagu. Dan dia secara manusiawi mungkin hatinya menolak, tetapi dia berkata, oh iya saya mau didoain. Keadaan saya lagi payah sekali. Panas tinggi itu seperti badan dicabik-cabik. Kemudian hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan,
Aku serahkan nafasku yang terakhir ke tangan Tuhan. Aku serahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau nafas terakhir saya tetap memberitakan Injil dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada siapapun. Dari situ saya mulai berdoa buat dia. Saya ceritain tentang bagaimana keselamatan itu hanya melalui Yesus. Kemudian dia mulai dengar dan dia mulai mengamini. Saya berdoa untuk kesembuhan orang itu. Saya nggak pernah minta kesembuhan untuk saya karena saya tahu bahwa saya udah diambang kan. Lebih baik saya persiapkan diri saya sendiri untuk menghadap Tuhan. Saya minta ampun atas kesalahan dan dosa-dosa, kelalaian apapun, tiap saya cuma konsen di situ. Saya naikkan pujian, saya baca firman. Keadaannya payah. Tetapi hari itu amazingly setelah tiap hari kita share doa, suatu saat pasien ini bertanya, kok nggak diputar lagi lagu rohaninya? Wow, saya bilang, iya ini saya putar sekarang. Itu dia merasa diberkati dengan firman-firman yang dibaca. Sehingga pada saat beberapa hari kemudian, dia dinyatakan boleh pulang dan sembuh. Amazing sekali bagaimana Tuhan bekerja, mujizat itu masih ada sampai sekarang. Dan akhirnya dia pergi, dia menggenggam tangan saya, terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk makanan yang saya share. Saya punya makanan saya kasih sama dia, punya buah saya kasih, punya minuman saya kasih semua ke dia. Dan he felt so happy. Walaupun I am in a very painful situations. Hari itu dia keluar. Suatu saat pada saat sebelum dia keluar, badan saya lumayan enak. Suatu hari saya baca firman sambil duduk. Baca firman itu sekian banyak pasal dengan suara lantang, pasiennya mendengarkan, ikut dengerin. Setelah saya tutup Alkitab, saya berbaring. Wow, saya baru berbaring, itu rasa mual, muntah langsung nyikat sampai sini. Dari bawah sampai atas. Waduh, saya tahan-tahan kan. Setelah udah saya bilang sama dia dokter, tapi dirawat sama saya. Dok, saya mau muntah. Dia bilang, dia langsung berdiri dengan infusnya. Dia datangin saya. Muntahin aja. Kemudian saya udah gak tahan, saya bangun dari tempat tidur. Saya nengok ke kiri, muntah cairan banyak sekali sampai di lantai. Dan mulai hari itu demamnya mulai turun, badannya mulai agak enakan sedikit. Saya percaya di situ firman membersihkan segala virus penyakit saya. Hari itu saya nggak pernah muntah, saya nggak pernah mual. Walaupun ada mual sedikit, pusing, tetapi tidak sedahsyat kemarin yang tiba-tiba habis baca firman saya dikuras habis. Kemudian saya yakin itu virus dikeluarin sama Tuhan. Karena firman yang luar biasa dahsyat. Mulai dari situ baru keesokannya saya mulai dites COVID, di swab. Kemudian besoknya lagi saya dites lagi, besoknya lagi dites lagi. Dan saya belum tahu hasilnya sampai saat itu. Setelah pasien ini keluar, datang pasien satu lagi. Parah sekali keadaannya. Dan saya ketakutan kan. Waduh, saya ketakutan. Kita pun di Rumah Sakit Persahabatan antara ragu ini, karena semua yang diisolasi di situ adalah penyakit COVID. Dan dia juga melihat bahwa takut juga saya ketularan lebih parah kan. Tetapi puji Tuhan pada saat dia masuk keadaannya pakai nafas bantuan dan nggak jelas lah. Akhirnya setelah dibaringin, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa lagi buat pasien ini. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau izinkan aku menyampaikan kabar kebenaran kepada orang ini, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saya doain sampai dia akhirnya amazingly dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia bilang, iya, tapi keadaannya udah parah. Itu seketika orang itu nafasnya mulai tenang, mulai bisa anteng. Itu dia buang air di tempat, dia udah pakai kateter, pipisnya udah pakai selang, kemudian udah pakai oksigen gitu, dan dia mulai tenang. Walaupun malam hari kalau dia batuk itu ngeri banget suaranya. Terus kemudian kalau dia itu membuat saya trauma. Tetapi kalau dia mulai seperti itu, saya mulai doa lagi buat dia. Saya lagi demam, saya lagi juga mengalami sesuatu yang
sangat painful, tetapi saya belajar dari Tuhan. Saya belajar gini, dari Sadrak Mesak Abednego, Daniel 3 ayat 17-18. Gampangnya seperti ini aja, sekalipun Tuhan berpaling dari saya dan tidak menolong saya akan tetap mencintai Tuhanku dan aku akan tetap melakukan kehendak Bapa. Aku belajar dari mereka, Sadrak Mesak Abednego. Kedua, saya belajar dari Ayub 2 ayat 10. Masa saya hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik. Di situ saya belajar, saya menyadari saya ini hanya debu. Saya hari ini bisa dipanggil Tuhan kapan aja. Nafas bisa diberhentiin. Saya nafas cuma setengah-setengah. Sesak nggak terlalu. Orang bilang sesak tuh seperti ditibanin koper badannya. Saya nggak ada seperti itu. Tapi saya pendek nafasnya. Itu hari itu diberhentiin nafasnya, saya selesai beneran. Makanya saya bilang saya konsentrasi bukan di kesembuhan. Tetapi Tuhan izinkan saya melewati semua masalah ini dengan kuat bersama Tuhan. Jangan pernah lepas tangan saya daripada Tuhan. Saya minta saya dijaga oleh Tuhan selalu. Walaupun saya harus mungkin menghadapi kematian, saya yakin mati saya ada di tangan Tuhan. Jadi hari itu keadaannya benar-benar cukup mengerikan, dan saya kalau secara manusia udah khawatir, udah hopeless, tetapi enggak. Amazing, Tuhan buat badan saya lemah sekali di lembah kekelaman, tetapi my spirit is on fire. Tuhan kasih roh yang menyala-nyala. Setiap perawat yang ketemu saya doain, setiap dokter yang ketemu saya doain, kau kuat, hanya di dalam nama Yesus kekuatan mujizat itu terjadi. Cleaner semua saya doain. Siapapun masuk ruangan, sebelum dia nyuntik, sebelum apa, saya bilang engkau harus percaya kepada Isa Al-Masih, Kristus Yesus, Tuhan dan penebusanmu. Kamu harus percaya dalam keadaan seperti ini. Semua mengamini, alhamdulillah, whatever they say. Wow, amazing. Saya tetap memberitakan Injil. Saya hanya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau lalai lagi. Saya gak mau terlambat menyatakan Injil itu kepada siapapun. Dan hari itu, pada saat saya tidak memikirkan diri saya sendiri, saya melihat amazing sekali Tuhan buat thousands of people pray for me. Ada yang dari Australia, ada yang dari pelosok-pelosok manapun, dari banyak tempat lah. Kemudian ada satu sahabat saya namanya Om Frank, dia worshiper. Kemudian saya ditelepon tanpa basa-basi, saya disamber dengan suara yang dia teriak, dia berdoa kepada saya untuk kesembuhan saya dan jamahan Tuhan. Dan itu terjadi mulai pelan-pelan sama diri saya. Saya ngerasain sesuatu yang luar biasa menjamah saya. Saya kerasa banget badan saya mulai, wow, kenapa ini? Tapi saya mulai aminin, saya mulai worship spontan, saya mulai perkatakan amin, haleluya, terima kasih Om Frank, thank you very much for your prayer. Itu lagi panas-panasnya, demam saya ngeri banget. Itu gak enak banget. Dan tahu gak, kalau demam itu seperti roh jahat datang sama saya. Kemudian bau obat yang saya minum semua keluar, nguap dari badan saya. Dan baunya kayak formalin. Formalin seperti orang kalau meninggal dikasih formalin. Jadi saya tuh bayangannya udah mati kapan aja. Wow, saya bilang suatu pengalaman yang sangat luar biasa berjalan sama Tuhan. Hari itu saya minta juga sama Tuhan, saya mau diberi roh seperti ke-12 murid Yesus yang berani mati untuk mengabarkan Injil. Saya minta sama Tuhan, kalau memang saya masih hidup, saya akan lakukan. Saya minta roh itu ada padaku. Dan suatu saat mulai berangsur-angsur, tetangga saya, pasiennya mulai bisa ngobrol, saya kasih buah lagi, saya kasih apa yang ada pada saya. Terus saya berkati tiap hari, saya share firman Tuhan, saya doain. Sampai akhirnya suatu saat tanggal 2, tanggal 3 saya diperiksa pagi, saya dinyatakan boleh pulang. Itu ronsen, tiap hari saya di ronsen, badan saya jebol kali. Tapi ya amazing, Tuhan menyertaiku. Di saat itu saya keluar, saya kan masuknya didorong gak begitu sadar. Pada saat saya keluar,
Ternyata tempatnya itu lorong kanan kiri, bangsal-bangsal, tempat isolasi. Saya bisa lihat dari kaca semua pasien COVID keadaannya parah, dia pakai alat bantu nafas, semua baju dibuka, dikasih alat, I don't know what is that. Kemudian saya mulai doain setiap satu-satu, merinding, saya takut. Kenapa? Wow, ini udah ruang kritis. Pada saat saya diizinkan pulang sore itu, saya setelah mandi, saya lewati bangsal-bangsal itu, kemudian saya berdoa, dan akhirnya saya mencapai pintu pintu terluar untuk briefing dengan dokter di taman. Itu rasanya keluar dari tempat itu seperti keluar dari dalam kubur, dari ruang mayat, karena semua orang udah kritis. Tahu nggak, setiap hari saya dengar orang meninggal. Saya trauma, saya ngeri banget lihatnya, dengernya. Dan ruang saya itu ruang negatif, jadi tekanan udaranya, jadi kalau dibuka pintunya bunyi cush, jadi dipressurize ruang saya supaya oksigennya tetap konsisten. Dan itu saya dengar orang teriak meninggal, ini waduh ngeri deh. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan saya lewati semuanya. Dan saya di briefing, paru-paru saya sudah mulai membaik, fleknya sudah mulai hilang, badan saya sudah mulai kuat. Hari ini engkau boleh pulang, tetapi suruh isolasi lagi 14 hari untuk melihat apakah simptom itu masih ada. Di apartemen 2 harian saya masih merasakan demam. Batuk sampai sekarang masih ada, tetapi demam puji Tuhan sudah hilang sama sekali. Tinggal batuknya sesekali aja. Saya disuruh latihan pernafasan, dan 3 hari lalu saya boleh keluar olahraga pagi di Jalan Sudirman. Di situ saya menjumpai banyak sekali jiwa yang bisa disampaikan Injil kebenaran. Mereka kita tolong, kita kasih berkat, dan kita mulai masukkan firman Tuhan supaya mereka diselamatkan. Well, I think this is the purpose of God. Tuhan taruh saya harus sakit untuk saya bisa mungkin menginjili mereka, untuk melakukan banyak perkara Tuhan di rumah sakit, mendoakan. Dan saya yakin, saya percaya pada saat kita berdoa, orang iman berdoa, ada jamahan untuk mereka. Saya minta yang pertama adalah keselamatan jiwa mereka. Hari itu akhirnya pagi itu saya jalan, saya doain setiap jiwa. Thank you for this purpose. Thank you for experience ini Tuhan. Tuhanku yang telah menyelamatkan aku di Palu, menyelamatkan aku juga dari sakit yang mematikan. Akhirnya saya pulang, berapa hari kemudian hasil tesnya setelah saya muntah itu dinyatakan negatif. Padahal dari Abdul Waluyo sudah jelas dinyatakan positif. Tapi Tuhan amazingly, saya yakin muntah itu karena firman Tuhan yang dahsyat membuat darah saya bersih. Dan akhirnya sampai sekarang saya lagi masa pemulihan. Dan tadi saya diwawancara oleh Solusi lewat CBN. Itu wawancara saya pertama. Yang kedua saya buat sendiri karena banyak permintaan. Kiranya kesaksian ini bisa jadi berkat. Don't think about your own self, think about others. Keselamatan orang lain. Pada saat kita memperhatikan orang lain, engkau akan diperhatikan sama Tuhan. Pada saat engkau memberkati orang lain, engkau akan diberkati Tuhan. Tanpa harus kamu minta, tanpa harus kita minta. Trust your God, He knows what He's doing on you. Yang menjadi masalah kadang-kadang kita terlalu banyak minta sama Tuhan tanpa mengerti. Sebenarnya dia tahu nggak sih? Gitu loh. Knowing your God is the most important. Faithful God. You have to have a faithful to God. Because your God is a faithful God. Setialah sama Tuhan. Percayakan semuanya sama Tuhan. Dan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan menyertaiku. Mazmur 23 ayat 4. Dan itu menjadi pegangan hidup saya. Pengalaman di Palu pun saya menggunakan ayat itu. Dan sekarang aku pakai lagi ayat itu. Terima kasih
udah mendengarkan kesaksian ini kiranya menjadi berkat, dan saya pun boleh share pengalaman ini. Sebetulnya sekali lagi ini bukan testimoni tentang saya. It's about your God. It's about our God. He is a living God. Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, yang setia, yang perkasa, menyertai hidupmu dan saya. Kita harus doain para perawat, kita harus doain para dokter, cleaner yang bekerja di rumah sakit, semuanya. Kita berdoa juga untuk ojek online. Itu orang kirim vitamin, orang kirim baju untuk saya, orang kirim apa aja lewat mereka loh. Mereka 24 jam, kalau Anda mau kirim apa aja mereka selalu on. Dan itu kita doain mereka, kita berkati mereka. Kita berdoa untuk tentara yang 24 jam kerja, polisi, pemerintahan. Kita doain mereka adalah hero of this country. Dan mereka adalah orang-orang yang layak menerima keselamatan, layak menerima berkat dari Tuhan juga. Doalah untuk bangsamu ini agar mereka berbalik dari jalan yang jahat, kemudian menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya Captain Rico Setamavela. Trust your God. Thank you once again for watching. God bless you. And salam penginjilan. Jangan lupa yang terpenting adalah amanat agung di dalam hidup kita. Lakukan itu setiap kita. Lakukan amanat agung. Selamatkan jiwa-jiwa. Maka engkau akan berjalan dan engkau akan melihat tangan Tuhan menyertaimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God love you and I love you, and once again God bless you. Terima kasih buat keluarga yang telah pontang-panting untuk saya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya terkasih yang telah menolong saya, yang berdoa untuk saya. Thank you for everything. I don't know how to repay, tetapi aku percaya blessing dari Tuhan is upon you all. Memberkati semua kalian yang telah berbuat banyak untuk saya. Terima kasih untuk segala-galanya. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye. Sekalipun ku berjalan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu.
percaya Kau menjawab. Di dalam-Mu ku aman, di dalam-Mu ku menang. Tuhan besertaku, Tuhan di pihakku. Takut hadapi lawanku, walau 1000 rebah, imanku tak menyerah. Tuhan besertaku, Tuhan di pihakku. Ku percaya mujizat itu nyata. Mujizat-Mu nyata di dalamku. Di dalam-Mu, hanya di dalam Tuhan, di dalam-Mu jiwaku rasa aman. Tuhan besertaku, Tuhan di pihakku. Takut hadapi lawanku. Walau 1000 rebah, imanku tak menyerah. Tuhan besertaku, Tuhan di pihakku. Ku percaya mujizat itu nyata. Ku percaya mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini
kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat, kita harus koreksi diri, dan kita minta ampun kepada Tuhan, dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menangking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, diam, tenanglah. Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit
yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Itulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Arauna, orang Yebus itu, Arauna berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak. Dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian. Atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat,
sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat yang Manjur. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan. Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19. Tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan yang disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi.
Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya! Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. seperti hatimu Yesus. Tuhan
tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui. Mari saudara-saudaraku, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan di dalam ibadah kami nih Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Kami sungguh diberkati dengan firman-Mu. Kami dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi Tuhan rema di dalam kehidupan kami. Berkati Pak Isang Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati kesehatannya, pelayanannya Tuhan. Anak istrinya, usaha pekerjaannya Tuhan berkati ya Bapak. Berkati juga Pak Sony Waplo sebagai Gembala CK9. Juga Paniko Tuhan bersama keempat wakilnya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Berikan kesehatannya, berikan pelayanannya Tuhan. Kau berkati ya Bapak keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui penggembalaannya Tuhan boleh memenangkan banyak jiwa bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang mulia. Tuhan Kau berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan Tuhan ibadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas setiap keluarga jemaat-Mu Bapa. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Anak-anak mereka Tuhan berkati. Sekolah anak-anak mereka Tuhan berkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan jemaat-Mu boleh terus bertumbuh rohaninya Tuhan di dalam Engkau Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para pengerja-pengerja Tuhan gereja-Mu Bapa, dimanapun mereka berada, untuk mereka tetap setia Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tetap semangat Tuhan, mengiring Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati Tuhan setiap keluarga-keluarga mereka. Tuhan Kau berkati juga bangsa kami Indonesia ya Bapa. Yang Kau kasih, Kau berkati Tuhan. Biarlah bangsa ini ada dalam perlindungan Tuhan. Bangsa Indonesia ada di dalam rencana-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia sungguh diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Berkati juga Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan Ma'ruf Amin. Bersama para menteri pejabat tertinggi di pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hati yang bijaksana, berikan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka mampu Tuhan, boleh Tuhan memimpin bangsa negara Indonesia ya Bapak, dengan sehingga bangsa ini boleh terus maju Tuhan, menjadi bangsa yang besar Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Indonesia dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menggenapi firman-Mu Tuhan, sehingga bumi boleh penuh kemuliaan Tuhan. Bumi boleh banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami minta belas kasih Tuhan untuk menjawab setiap doa kami. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan melalui doa hamba-Nya.
Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia.